Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah menuju ke part ketujuh, yaitu part akhir dari playlist membuat aplikasi kecil menggunakan Java ya. Oke, di sini saya akan membuat yang laporan berhalaman terakhir. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah di part 6, yaitu kita membuat laporan alamat usaha yang ini untuk jenis usaha media sosial usahanya, lalu ada alamat pedagangnya. Nah, lalu yang terakhir adalah laporan per halaman untuk inovasi. Ini sini saya sudah membuatkan untuk package menu, lalu import static, lalu di sini nama kelasnya, lalu di sini nama package-nya, lalu nama kelas, lalu di sini bintang itu supaya kita mengambil variabel-variabel yang ada di kelas APK menu. Oke, jadi dari sini kita langsung saja membuat untuk program inovasinya, yaitu di sini kita akan membuat total berapa tahun ya, kan di inputannya itu kita membuat yang namanya berapa tahun toko beroperasi. Nah, jadi kalau misalkan tokonya beroperasi, maka misalkan ada 2 tahun ya, 2 tahun, lalu yang berikutnya 5 tahun. Nah, nanti akan dibagi ya, akan ada total tahunannya, lalu ada rata-rata tahunnya. Nah, jadi kita sama seperti sebelumnya, kita membuat laporan per halaman ya. Oke, kita bisa copy dari sini. Ya, sebelumnya kita harus membuat dulu nama static void-nya di sini. Kita enter, lalu static void, lalu kita berikan laporan inovasi mahasiswa LIM, laporan inovasi, lalu kita awal, nah buka seperti ini. Lalu di dalam sini kita isikan yang sesuai ini guys. Nah, di sini ada sisa, ini kita copy sampai ke ini ya. Nah, di sini kita copy, lalu kita pastekan di sini guys. Nah, udah kayak gini. Lalu kita buat ke bawah, enter untuk yang di atas biar nutup. Kita alt shift F atau alt shift F, sudah. Lalu ini yang merah-merah ini kenapa? Karena kita belum membuat variabel untuk sisa halaman. Nah, ini kita bisa ambil dari sini aja, dari yang sebelumnya, yaitu yang laporan alamat pedagang. Nah, di sini kita copy aja dari sini sampai sini, kita copy. Lalu di sini kita kita pastekan di atas sini guys, di atas sini, atau coba di bawah sini bisa. Oh iya, betul, di bawah sini kita pastekan di sini, rapikan. Nah, ini untuk sisa ada X2 juga sudah. Nah, lalu berikutnya kita untuk lapor nih, kita pakai lapor aja nggak apa-apa. Kita copy, lalu kita paste di sini untuk yang string ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apalagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat for yang ada di dalam for ini. Nah, kita ke bawah lagi, terus ke bawah, lalu di sini kita buat for-nya, for, lalu seperti ini. Ini kita tuliskan menggunakan variabel y aja ya, sama seperti sebelumnya. Atau enggak kita bisa copy aja dari sini, yang ini biar samaan, nggak apa-apa. Nah, dari sini ke sini, copy, lalu ke sini, paste, enter. Lalu di dalam sini nanti kan kayak sebelumnya ya. Jadi kita di sini kan ada laporan per halaman, laporan ini, sering lapor masuk, ada Z, ada NM, lalu ada AL, ada alamat. Kan kita membuat nomor toko, nomor data, nama toko, alamat, lalu nama pemilik, lalu yang terakhir status. Nah, jika sudah, nanti kita sesuai nih
mau yang dimunculin apa dulu sesuai ini deretan ini. Nanti kita masukkan di sini menggunakan for now. Kenapa kita masukkan di for yang kedua? Karena bisa berulang-ulang. Jadi untuk yang awal ya, untuk yang ini di laporan per halaman, untuk for yang pertama ini kita bikin aja ya. Di sini bisa untuk for yang ini gunakan yaitu yang ini untuk perulangan halamannya. Lalu untuk yang ini adalah perulangan datanya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini kan nanti kita akan mengulang-ulang halamannya ya, tergantung dari rumus yang di atas. Misalkan sisanya itu 0, maka masuk ke halaman yang ini, rumus yang if. Kalau misalkan sisanya itu bukan 0, maka masuk ke sini. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, lalu di sini misalkan halaman 1, maka X1 ini X1 itu data pertama di halaman awal, dan X2 data terakhir di halaman ya, per halaman itulah pokoknya. Data terakhir ya, X1 itu data awal, X2 data terakhir. Kalau misalkan datanya ada 1 sampai 3, maka X1-nya 1, X2-nya 3 gitu. Oke, langsung saja kita buat yang di sini. Untuk yang di sini kita akan membuat pertama kita buat headernya dulu ya, yang di atasnya dulu. Pakai aja yang lapor tadi, lapor dengan seperti ini. Kita dalamnya itu ditulis laporan inovasi mahasiswa ya. Laporan inovasi mahasiswa. Terserah nanti kalian mau buat inovasinya apa. Kalau saya di sini memutuskan untuk yang tahunan, berapa tahun si pedagang ini berjualan gitu ya. Ini slash n untuk turun baris. Lalu berikutnya kita enter ke bawah. Nah, di bawah ini juga ada untuk lapor. Jadi lapor juga seperti ini. Ini untuk halaman. Nah, untuk halamannya kan, untuk yang halaman itu kan berarti yang apa? Yang T ya, yang di atas. Bukan yang ini. Yang key sampai halaman. Jadi halaman itu key. Sebut saja key di sini. Lalu setelah itu kita akan menggunakan ini halaman udah, lalu kita buat lagi satu laporan sama dengan lalu seperti ini. Di dalam sini kita buat untuk baris apa penutupnya ini. Oke, ini jangan lupa di sini seperti ini untuk slash n untuk turun baris. Lalu di sini kita enter lagi, kita tuliskan lapor. Lapor di sini. Di sini kita tuliskan nomor datanya, lalu nama toko, lalu di sini lama dagang. Ya, dagangnya itu berapa lama gitu ya guys ya. Lalu di sini juga slash n untuk turun baris, jangan lupa ya. Lalu di bawah ini untuk pemisah, nah, biar rapi. Lalu di dalam sini kan for. Jadi si datanya itu nanti kan akan diulang-ulang terus ya sampai mentok ke X2, lalu keluarlah. Dari keluar maka masuk lagi ke for ini. For ini masuk ke baca, kan data dibaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Dari atas ke sini ke bawah, set. Ini masuk ke perulangan ini, ngulang terus sampai datanya itu penuh, maka langsung muncul ke bawah, mengulang lagi sampai halamannya itu habis. Total halamannya itu habis. Nah, jadi di sini kita buat untuk pertama kita akan membuat sebuah rumus ya, rumus untuk datanya. Jadi kita buat di sini ini di atas sudah ada ya, ada Z ini untuk nomor datanya. Kita taruh aja supaya nomor datanya itu kita reset, maka kita taruhnya di sini aja. Z sama dengan 0. Ini kalau misalkan kita taruhnya di sini datanya, maka tidak akan di reset. Misalkan nih satu halaman ada 4 data, jadi
1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan nggak di reset, maka halaman berikutnya 5. Tapi kalau halamannya di reset, maka halaman kedua juga 1 sampai 4, halaman ketiga 1 sampai 4 datanya. Itu nomor-nomornya seperti itu. Lalu kita kan akan membuat yang namanya total ya. Bentar. Di sini ada rekap data. Di sini rekap. Kita turun baris. Di sini lagi lapor. Seperti ini. Lalu total lama dagang. Lama dagang. Seperti ini. Lalu di sini nanti untuk rumusnya ada ya, untuk variabel kita buat lapor dengan seperti ini. Lalu rata-rata lama dagang, rata lama dagang. Kita tambahin aja nggak apa-apa, biar sampai sini ya, biar rata semuanya. Total lama dagang nih, rata-rata dagang. Nah, untuk rata-rata itu jadi rata-rata itu untuk menghitungnya kan pakai bilangan desimal ya, pecahan. Maka kita tidak menggunakan integer namanya. Maka kita akan menggunakan dari rata-rata itu adalah rumus float, kalau enggak double. Nah, ini untuk menampilkannya kita bisa, ini bentar, ini kita selesaikan dulu. Nah, selesaikan kayak gini. Di bawah sini juga kita cari ya di sini di option pen. Nah, sampai sini kita copy. Nah, kita di sini kita pastikan hasil inovasi mahasiswa. Lalu di bawah sini kita akan menggunakan rumus 1 sama dengan 1 plus sesuai banyaknya data. Di sini banyak data kan 4. Ini ada ini datanya satu halaman tuh 4, maka di sini juga tambah 4. Nah, fungsinya untuk yang 4 data ini, jadi kalau misalkan 4 itu berarti nanti kan data, misalkan halaman pertama nih, halaman pertama dan halaman kedua. Halaman pertama itu datanya ada 4 ya, ada 4. Nah, lalu data yang berikutnya itu ada 4 juga. Nah, kalau otomatis kalau misalkan data dari 1 sampai 4, maka data yang di halaman kedua berarti 5 sampai 8. Karena 4 ya, 4 tambah 4 kan 8. Jadi halamannya urut. Nah, fungsi rumus ini adalah memindahkan dari halaman 1 ke halaman 2. Nah, jadi misalkan dari halaman 1 nih, halaman 1 kan datanya ada 4. Lalu halaman kedua datanya ada 4 juga, tapi nomornya 5 sampai 8. Nah, dari halaman pertama nomornya kan 1, yang data awalnya. Nah, nomor 1 biar ke 5 itu harus ditambah 4, dan nomor 8 nomor yang halaman pertama itu kan data terakhirnya 4. Nah, dari 4 ke data terakhir di halaman kedua kan 8. Dari 4 ke 8 itu kan tambah 4. Nah, fungsi dari rumus ini itu adalah memindahkan dari data dari halaman pertama ke halaman kedua. Seperti itu ya, sinkron nantinya ya. 4 4 4 seperti itu. Lalu di sini kita isikan, kita akan membuat yang namanya total lama dagang ya. Kita singkat aja, total lama dagang TLD seperti ini. Total lama dagang. Lalu di sini juga kita buatkan untuk rata-rata kan pakainya pecahan. Maka kita buat nih di sini statik. Pakainya apa ya? Yang enak float aja deh. Pakai float seperti ini.
rata-rata lama dagang sama dengan 0,0 F. Karena untuk float harus diakhiri dengan F ya. Lalu di sini ke bawah, nah lalu kita kan ada ini rata-rata lama dagang. Nah, kita akan masukkan rumusnya di sini dulu. Rumus untuk yang di dalam sini yaitu untuk Z, karena Z ini kan nanti kan untuk datanya ya, untuk berapa nomor datanya nanti kan menggunakan Z. Dari yang di atas ini kan kalau misalkan masuk ke sini Z min 1, Z tambah 1 berarti Z-nya 1. Ngulang lagi sampai datanya habis, maka Z-nya akan bertambah terus. Itu fungsinya Z seperti itu. Lalu kita ada yang namanya hasil. Nah seperti ini. Nah, dari nantinya kita bikin dulu lapor. Apa sama dengan ini, kita bikin spasi dulu ya. Spasi, lalu di sini kan kita sudah bikinin Z untuk nomor huruf. Nah, kita ketikkan Z. Lalu sesudah itu kita spasi lagi. Biar ada spasinya ya. Kita di sini ketikkan untuk yang nama toko kan arraynya ya. Nama toko itu arraynya NM. Nah, NM, lalu di sini kan pakainya pakai Y, jadi Y-1. Nah, seperti ini. Kenapa NM? Karena NM itu arraynya. Karena kita akan mengambil arraynya. Kenapa -1? Karena si user itu kan nginput dari nomor 1, sedangkan si array dari nomor 0. Nah, supaya si user itu ketikannya inputannya itu masuk ke array, maka di -1 kan biar masuk ke 0 itu. Oke, jadi seperti itu. Lalu di sini kita plus 1, kita spasi ya. Kita plus lagi, lalu lama dagang. Kita lihat nih di inputan untuk lama dagangnya itu adalah tahun tok itu masuknya ke THN. Nah, THN di sini adalah untuk memasukkan dari inputan berapa tahun toko beroperasi ya. Jadi kita di sini bisa masukkan THN seperti ini Y-1. Nah, jadi seperti ini Y-1, lalu sudah ya seperti ini kan sampai lama dagang doang. Sudah seperti ini, lalu kita plus seperti ini, lalu kita slash n untuk turun baris. Nah, jadi seperti itu. Lalu di bawahnya kita akan menggunakan logika operan itu jadi seperti ini. Jadi kan kita akan menghitung yang namanya total lama dagang, jadi TLD, total lama dagang ya. Ini nggak pakai rekapan, ini cuman hasil ya, pakai hasil cuman tulisan rekap doang. Ini nggak apa-apa, kita hapus aja, kita ubah jadi hasilnya ya, hasil dari seluruh inputannya. Ini TLD itu kan total lama dagang, itu sama dengan TLD plus THN yang tadi ini, THN Y-1. Jadi si THN ini setiap THN-nya akan masuk ke dalam total lama dagang. Jadi misalkan THN-nya kan di putaran ini. Nah, seluruh THN, misalkan THN-nya nambah nih ya. THN itu kan nambah. Jadi akan masuk, THN-nya masuk ke sini, lalu muter lagi, masuk ke sini lagi, muter lagi, masuk ke sini lagi. Ini coba kita tuliskan di sini aja nggak apa-apa. Lalu untuk yang berikutnya itu ada rata-rata lama dagang. Nah, rata-rata lama dagang itu kan jadi total lama dagang itu kan berarti banyaknya lama dagang nih dibagi berapa data per halamannya. Jadi datanya itu kan misalkan 1 sampai 4, berarti 1 sampai 4 ini nomor dagang. Berarti kita menggunakan nomor dagang. Nah, nomor dagang itu dideklarasikan menjadi Z, maka kita harus membaginya dengan Z. Kalau misalkan kita membaginya dengan 4, nah misalkan kita mengubah datanya itu menjadi bukan 4 data, misalkan 5 data, maka isinya akan
apa ya namanya, nggak sinkron gitu. Misalkan ini kan 4 data, kita inputnya 2 data doang, jadi nggak sinkron. Biar sinkron maka menggunakan Z, karena Z itu total banyak data. Nah, banyak data kan dideklarasikan di nomor-nomor tuh di Z. Nah, ini banyak data dibagi berapa lama total dari lama dagang gitu. Lalu rumusnya di sini kita kasihkan tambahan float, supaya dari sini untuk khusus untuk float di depan rumusnya ini dalamnya dikasih kurung buka kurung tutup sama di dalamnya float gitu. Kalau di sini kita langsung aja deklarasikan di sini total lama dagang itu TLD plus di sini juga rata lama dagang. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, jadi programnya seperti ini. Kita jalankan, coba kita panggil dulu di APK menu yang namanya, nah di sini laporan underscore inovasi mahasiswa titik, nah langsung keluar. Nah, udah jadi guys, ini seperti ini. Nah, coba kita copy ya. Nah, kita copy, kita jalanin. Nah, udah. Nah, oke, tunggu dulu berapa menit. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Jadi ini biar ke tengah dikit. Dimana di sini kita rapikan dulu. Di sini juga kita lihat lagi. Ini kurang yang Kota Medan, kurang sini lagi ya tambahan. Coba kita lihat lagi. Belum, dikit lagi coba kita lihat. Kita geser yang ini. Nah, oke, jadi sudah pas, biar rapi. Ini sistem pedagang Kota Medan dan sekitarnya. Input alamat pedagang. Nah, di sini kan kita masih inputannya 3. Nah, di sini 3 ya inputannya. Nah, ini kan 3. Nah, supaya inputannya itu banyak, kan satu halamannya kan ada berapa ya? Satu halamannya itu kan ada yang 6 data, ada yang 4 data gitu. Jadi kita buat yang 3 ini menjadi kita 10 lah ya. Save dulu. Kita kontrol J, menggunakan kontrol J ya. Kontrol J untuk mengontrol. Kontrol sini semua. Nah, ini yang untuk yang pilihan itu P3 sama pilihan 3 nanti kita ubah. Gak apa-apa, ini biar kena dulu aja, gak apa, biar nggak ribet. Kita ganti 10 X lalu ganti 10. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita ganti 3 lagi. Kita juga ganti 3 lagi. Oke, coba kita input. Kita input 10 ya. Nah, kita input. Nah, nama toko misalkan 1, alamat tokonya 1 pakaian sarung, modalnya 50 juta apa 50.000 gitu ya, 5 juta lah. 3 luar negeri, kalau luar, kalau sini ada A, punya email atau tidak? Tidak. Kalau FB, nomor HP tidak punya. Udah nikah atau belum nikah? Belum. Kalau operasinya 50 tahun. Nah, misalkan seperti ini, udah kita enter Y. Kalau nama toko 2 isinya misalkan 5 elektronik 4, kita ketikkan 4. Kalau di sini kita 100.000, 100.000 ya. Yang satu domestik, ada cabang, ada punya email ya. Add
2 misalnya 2. Kita cara cepat aja ya. 8 cara cepat aja. Di sini nikah. Di sini masih 3. Lalu kita ya lagi cara cepat aja supaya tidak lama. Tidak, kita 3 juga, kita tidak lagi 2, 32. Ayo lagi, ini udah 3 data ya. Wah ini ini kita belum ubah di sininya guys. Ntar ya, kita belum ubah di bagian inputannya. Nah jadi kan array itu kan dari 0 sampai berapa. Kalau misalkan datanya 10, maka arraynya itu dari 0 sampai 9 gitu ya. Jadi di sini kan kita inputan. Nah di inputan ini kita udah diatur supaya x-nya itu sampai ke 2, arraynya itu sampai ke 2 doang. Jadi array kan dari 0, 0, 1, 2. Berarti ada 3 inputan. Nah, itu kan untuk 10 inputan berarti 10 sebelum 10 ada 9. Nah, 9. Jadi arraynya dari 0 sampai 9 itu kan sampai 10 seperti itu. Nah, jadi di sini ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Kita pakai cara cepat aja biar satu semua. Tidak ada, kita tipu-tipukan aja, apa-apa. Iya, paling sulit di sini adalah menginputnya guys, testingnya. Nah, jangan kita Y lagi. Tidak lagi. 2 6 berapa 55 tahun. Iya, 24. 1 lalu B lalu A lalu T. Misalkan dia W aja, nggak ada 8 berapa terserah, sesuaikan nomor HP ya. Di sini berapa tahun, 54. Oh iya, ini yang 5. 2 kalau tidak ada, tidak punya, tidak juga, belum nikah, 70. Kita lalu data ke-6, data ke-6 lalu B, lalu ada A, lalu Y, tidak punya, lalu 2 6 tahun. Ini yang terakhir ya, nomor sampai 7 aja nggak apa-apa. Kita mau lihat dulu previewnya, hasilnya laporan alamat pedagangnya gimana. Tidak udah kembali ke menu lagi. Nah, kita mau lihat review nih hasilnya. Keempat, laporan data pedagang. Nah, di sini kan 44 data ya. Kalau di enter lagi menuju ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua di sini kenapa sampai 3? Karena kita kan inputnya kan 7. Yang awal 4, yang terakhir halaman terakhir 7. Jadi 4 tambah 7 kan 4 tambah 3 kan 7. Jadi seperti itu, kita sampai 7. Kenapa nggak sampai 4? Karena kita sudah menggunakan, kita lihat ya, kita sudah menggunakan yang namanya ini. Nah, ini. Jadi dari sini kita, supaya datanya tuh pas sampai ketiga itu kan menggunakan ini. Jadi kalau misalkan ini kan jika X itu sudah sampai halaman atau perulangan halaman itu sudah sampai jumlah halamannya, maka X2 itu mengikuti berapa banyak array yang si user itu input. Jadi seperti itu.
Lalu di sini kita bentar, ini kita udah ya. Lalu kita oke lagi. Keluar recapnya. Ini recap dari keseluruhan yang kita input ya, dari halaman 1 sampai halaman 2. Oke, kita ke 5 yang statistik. Nah, di sini modelnya kita kan tadi kan tipe ya, modelnya pakai tipe. Lalu di sini dalam negeri domestik tidak ada nih. Total yang penjualan domestiknya ada 3. Nah, oh ini pembeli nih guys, ini kebalik nih guys. Bukan enggak kebalik, enggak ini benar pembeli. Di sini pembeli yang ini 3. Ini emang datanya agak acak-acakan karena jadinya seperti ini. Domestik ada 3 ya pembeli. Lalu yang luar itu ada 1. Lalu cabang yang ada 3, yang tidak ada 1, sama 3 1. Untuk total modelnya tuh 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10, benar 10. Oh di sini sudah, kita enter lagi. Nah, ini halaman ke-7. Nah, di sini juga 5 tambah 6 11 tambah 7 18, ini sudah. Lalu penjualan luar negeri, dalam dan luar negeri. Penjualan luar negeri 1, yang S dalam dan luar negeri 2. Lalu pembeli juga sama, udah pas ya. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini adalah rekap laporan data pedagang. Ini rekap dari hasil halaman-halaman yang dari 1 sampai 2 itu direkap. Ini halaman ketiga itu untuk rekap. Jadi misalkan halamannya ada 3, berarti rekap halamannya ada 4 gitu. Ini mengikuti dari mengikuti dari perputaran yang T. Nah, ini penjualan totalnya ada segini. Ini total modalnya. Total modal banyak ya, atau enggak ini rata-rata modal nih, bukan modal. Ini kita bisa ubah rata-rata modal. Enter. Lalu kita lanjut ke yang ke-6, yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita buat. Nah 6 ini jadi ada IG, Telegram, IG-nya 1, Telegramnya 2. Ya betul, sinkron ya. Nomor teleponnya juga 1 ada. Yang tidak yang memiliki nomor telepon, yang tidak ya berarti tidak ya. Lalu kita enter. Telegram 2 dan lainnya 1. Nah, tadi kan telegramnya juga 2, berarti telegramnya direkapnya 4. Maka telegramnya 4, sini juga 1 sini dan lain-lain. Ini belum kita tambahin sama dengan ya. Nah, kita tambahin lagi. Oke, lalu di sini adalah peran alamat pedagang. Di sini cuman total keseluruhan modalnya doang. Di sini adalah statusnya, status dari pedagang, nama alamatnya kita tipe tadi ya. Nah, ini hasil survei. Nah, ini halaman yang kedua. Nah, lalu kembali lagi. Nah, lalu yang ketujuh adalah inovasi mahasiswa. Nah, lama dagang nih. Lama dagangnya si orang itu 34. Nah, total lama dagang kan jadi per halaman kan ada 34. Jadi kita coba kalkulator ya. Kita cari kalkulator. Nah, kita lihat ini. Jadi kan 34 tambah 6 tambah 55, lalu ditambah 54 sama dengan, betul ya, 194. Lalu 194 kita cari 194 149 dibagi, nah, dibagi banyaknya data kan 4 nih, dibagi 4 sama dengan 37,25. Kita oke lagi. Wah, ini kenapa kita nambah seperti ini? Ini kita belum di reset guys. Ya ampun, kita belum di reset ya. Tapi nggak apa-apa, ini fungsinya kita testing kayak gini supaya kita tahu kesalahannya di mana. Kita belum reset. Nah, cara merchant ini kan jadi kan kenapa ini 370? Tadi kan kita menginputnya, ini sudah reset.
Di sini sudah kereset kayaknya 70 dan 56, terus 55 juga udah kereset. Tapi ini yang belum kereset itu apa, stringnya itu berarti misalkan kita ke halaman kedua itu kan harusnya kan nampilin halaman baru lagi ya. Kalau ini enggak, kita ubah gampang, kita bisa ubah. Di sini kita coba 830 dibagi 3 sama dengan sama 27 6 sampai seterusnya. Kita oke lagi. Kalau kita oke, kita kembali ke menu, lalu kita keluar, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi ya. Yang pertama ada di laporan data pedagang, lalu statistiknya juga bukan di statistik juga ada kayaknya. Kita cek lagi, kita 8 keluar, kita ke datanya, kita samperin nih ke inovasi. Nah inovasi, jadi di sini kita belum di reset ya. Di sini belum di reset, jadi di sini kita reset dulu. Di lapor sama dengan seperti ini. Jadi di reset dulu ya, seperti yang sebelumnya nih, di reset. Lalu untuk yang ini kita reset juga. TLD sama dengan 0 sudah, TLD sama dengan 0, RLD atau lama dagang sama dengan 0. Lalu reset. Lalu tadi ada yang salah ya, kita cari laporan alamat usaha, kan di sini juga bukan di sini ya. Lalu di statistik coba ada yang belum, udah semua. Ini data pedagang, di sini kayaknya. Pas direkapnya itu ada lain-lainnya belum di reset ya, dan lain-lainnya belum dikasih sama dengan tadi. Kita balik ke statistik. Total modal ini bukan total modal ya, statistik rata-rata modal, karena kan M, coba kita lihat M itu adalah M adalah double, jadi bisa dipastikan untuk rata-rata. Ini bukan total, kita hapus. Yang ini kita kasih rata-rata modal. Lalu tadi ada yang dan lain itu apa ya? Kita coba lihat. Di sini coba, mungkin di sini. Yang dan lain-lain. Bukan di situ. Dan lain juga udah. Di sini. Yang rekap ini ya. Kita bikin sama dengan supaya rapi. Sudah seperti ini. Oke, sudah rapi ya. Oke guys, mungkin sampai sini tutorial yang bisa saya sampaikan dari part 1 sampai ke part 7 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar nanti ya, kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk pembelajaran Java kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu itu selalu bermanfaat kepada orang lain ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu seperti pohon yang berbuah, yaitu pohon yang menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Nah, jadi seperti itu. Ini kita dari step awal, APK menu, kelas main, lalu di sini ada inputan untuk kelas inputnya, di sini ada edit, ini ada hapus, data pedagang, statistik. Ini kita beda-beda kelas ya, banyak sekali yang harus kita sampaikan. Di sini juga pedagang sudah. Nih yang terakhir tadi kita inovasi. Oke, sampai kali ini bisa di screenshot codingannya. Oke, kita geser ke bawah, bisa di screenshot ya codingannya. Nah, seperti itu. Terima kasih, cukup sampai di sini pada playlist pembuatan aplikasi kecil menggunakan bahasa Java.
Oke, terima kasih. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Bye bye. Sampai bertemu di video tutorial lainnya. Oke, terima kasih.